Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Makia. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, terasa kita sudah melewati masa SKD, walaupun beberapa instansi ada yang sedang melangsungkan SKD sampai tanggal 10 nanti. Dan untuk kawan-kawan yang dinyatakan lulus SKD, Makia ucapkan selamat, semoga kawan-kawan bisa masuk ke tahap SKB. Dan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk bisa masuk ke SKD, jangan berkecil hati, karena insya Allah di tahun 2020 mendatang akan kembali digelar CPNS untuk formasi tahun 2020 yang pembukaannya insya Allah akan dibuka bulan September atau Oktober mendatang gitu. Sebagaimana yang sudah Maaki buatkan videonya, silakan kawan-kawan searching lagi ya untuk CPNS, informasi CPNS tahun 2020 ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana gitu kan ya. Dan pada kesempatan kali ini Maaki akan berbagi kepada kawan-kawan bagaimana cara kita melihat kita lulus jadi ASN PNS atau tidak setelah kita mengikuti SKB, tentunya untuk kawan-kawan yang masuk ke tahap SKB gitu kan ya. Karena nanti pengumuman resminya untuk SKD itu nanti akan bisa kita lihat, akan bisa kita dapatkan pada tanggal 22 sampai 23 Maret kawan-kawan. Jadi semuanya akan diumumkan secara serentak tanggal 22 sampai 23 Maret mendatang gitu, berarti kurang lebih 16 hari sampai 17 hari ke depan. Pokoknya kawan-kawan yang dinyatakan lolos melampaui passing grade kemarin tinggal berdoa saja, semoga kawan-kawan nanti bisa masuk ke tahap SKB. Dan nanti di tahap SKB kita akan kembali berjuang kawan-kawan ya, karena yang diambil itu 3 kali formasi ya. Kalau ada 1 formasi yang dibutuhkan berarti tinggal dikali 3, kalau ada 2 formasi berarti kali 3, jadi 6 orang yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara kita melihat kita lulus jadi ASN PNS atau tidak di SKB kalau kita untuk kawan-kawan yang masuk ke tahap SKB tanpa menunggu pengumuman? Nah, jadi kawan-kawan, untuk melihat kita lolos atau tidak menjadi PNS tahun ini, maka ada rumusnya kawan-kawan ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bobot perhitungan SKD itu 40% kawan-kawan. Ini 40% untuk SKD-nya. Maka kasih tanda dulu ya. Oke, ini kita kasih warna biru. Dan untuk SKB itu yang diambil nanti 60%. Nah, misalkan di sini gitu, makin punya data seperti ini ya. Ini kita coba blok dulu, di bawah dulu. Nomor 1 ini misalkan ada yang diambil hanya 1 formasi. Nah, berarti ada 3 orang kan yang nanti masuk ranking 1 sampai 3. Misalkan di sini namanya Mang Akil, Mang Akal sama Mang Akul, Akil, Akal, Akul gitu ya. Kita tahu bahwa nilai total SKD yang sempurna itu ada 500 kawan-kawan ya. 500 untuk kawan-kawan yang bisa menjawab semua kemarin ya. Dimana nilai 500 ini diperoleh dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Dan kalau ada kawan-kawan yang nilainya sama, maka proses pengurutannya itu dilihat dari nilai TKP. Jadi nilai TKP itu diutamakan kawan-kawan. Nah, itu nilai maksimalnya. Kemudian ada nilai yang didapat nanti. Nah, yang kemarin kawan-kawan dapat berapa? Nah, nanti yang diambil itu dapat untuk SKD itu 40% bobotnya kawan-kawan. Nah, ini dia nilainya ya. Kemudian ada nilai totalnya berarti ya. Kalau untuk SKB ini untuk SKD ya, maka kasih tanda dulu ini, maka kasih nama SKD tahap SKD seleksi kompetensi dasar. Nah, kemudian ada sampai sini berarti ya. Sampai sini. Nah, ini dia. Oke. Kemudian dia ini nilai SKB-nya. Nilai tahap SKB ini tahap SKD. Tahap SKB. Gitu kawan-kawan. Oke, nih dia. Jadi gini kawan-kawan, misalkan Mang Akia itu memperoleh nilai, ini dia yang kita lihat ya, kita fokus ke sini dulu. Nah, Mang Akia itu berada di urutan pertama, ranking pertama, misalkan 400 nilai yang didapatnya. Kemudian ada Mang Akal, nanti dia memperoleh nilai 380, berarti dia di ranking kedua, urutan kedua. Lalu Mang Akul 385. Nah, bobot yang diambil itu 40% kawan-kawan. Jadi nilai SKD yang diambil itu udah 32, kalau yang nilainya 400, kemudian 31,2 itu untuk yang nilainya 390, dan 30,8 untuk yang nilainya 385, atau misalkan kalau dikecilin nih 320 misalkan yang masuk, atau 350 bolehlah kecil. Nah, gitu. Dia dari ketiga kan. Berarti 28 itu yang diambilnya nilai nanti. Karena 40% dari SKD itu kalau nilainya 400 berarti itu 32. Kalau nilainya 500, 350 itu berarti 31,2.
Kalau untuk nilai 350 itu nilainya 28. Caranya gimana? Caranya yaitu ini nilai yang didapat dibagi nilai keseluruhan, nilai yang sempurna dikalikan 40%. Hasilnya ini. Nah, ini dia yang diambil. Nah, misalkan bagaimana cara mengakul atau mengakal supaya lolos menjadi juara di tahap SKB. Nah, kawan-kawan gini. Contoh misalkan karena nilai total itu di SKB itu 100. Jadi kawan-kawan yang betul semua, jawabannya benar semua, maka nilainya nanti sempurna 100. Nah, termasuk untuk kawan-kawan yang kalau dari keguruan itu yang sudah punya serdik, sertifikat pendidik, itu ada namanya ya. Maka nanti kawan-kawan sudah auto nilai 100 kawan-kawan. Makanya kalau kawan-kawan sekarang ada masuk 3 besar nanti dan memiliki sertifikat pendidik, berarti itu kabar gembira untuk kawan-kawan. Karena kawan-kawan nanti sebetulnya untuk ujian hanya cuman ikut saja ya. Tinggal berdoa supaya kita sehat saja, ikut lalu dapat nilai 100. Karena nilai sertifikat pendidik itu sudah dianggap sempurna. Karena bagaimana mungkin jadi orang yang memiliki sertifikat pendidik itu dianggapnya sudah mengikuti proses yang sangat luar biasa gitu, makanya diberikan nilai sempurna, itu keistimewaan ya. Nah, makanya untuk kawan-kawan yang belum memiliki agar segera memilikinya gitu kawan-kawan. Siapa tahu nanti ke depan itu akan jadi syarat untuk kita bisa mengikuti CPNS di tahun berikutnya, karena itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 20 nomor 5 atau berapa 25 itu tentang guru, berapa itu tentang guru dan dosen, pokoknya bahwa salah satu syarat untuk menjadi guru itu kita harus memiliki sertifikat pendidik ya teman-teman. Salah satunya itu ya sertifikat pendidik yang mana kuliah lagi 1 tahun gitu. Nah, kalau kita memperoleh nilai 100, maka nilai yang didapat nanti, lalu nilai yang didapat misalkan 10, bobot yang diambil 60% gitu, nilai SKB yang diambil berarti 6 kawan-kawan ya. 60% dari 10 dibagi 100 kalikan 60%, hasilnya 6. Ini juga mengakal itu 10. Nah, ya, kalau nilainya 10 dulu semua ya, misalkan sama nilai SKB-nya masing-masing dapat 10 misalkan ya, karena susahnya soal. Nah, maka yang semuanya dapat nilai 6. Nanti nilai akhirnya itu adalah Mang Aki dapat 38, kemudian Mang Aka dapat 31,2, 37,2, dan Mang Akul itu dapat 34. Berarti tetap yang jadi juara adalah Mang Aki ya, yang lolos jadi PNS itu. Nah, bagaimana kalau ingin kita tahu kita itu masuk atau tidak, misalkan juara yang kedua dulu Mang Aka nih. Berarti Mang Aka kalau ingin mengejar Mang Aki ya, maka dia harus memperoleh nilai 11 misalkan. Gimana? Belum mampu, belum lewat ya. Bagaimana kalau kita isi 12? 12. Belum. Berarti selisihnya harus 2 kawan-kawan. Kurang lebih poinnya nanti kawan-kawan di SKB harus 2 nih. Nah, kalau kita sudah nilainya 12, maka nanti bisa dipastikan kawan-kawan itu insya Allah lolos jadi ASN PNS tahun ini gitu kan kawan. Ya, jadi dengan kawan-kawan harus memperoleh bedanya 2 poin gitu. Aman ya, kalau 11 belum ya, kalau 11 belum. Nah, 2 poin di gitu kawan-kawan. 3 poin, kalau 3 poin lebih bagus juga itu. Maka nanti yang jadi juara adalah Mang Akal kawan-kawan. Nah, lalu bagaimana cara Mang Akul misalkan ingin menjadi juara di SKB? Berarti Mang Akul harus memperoleh nilai 11 masih jauh ya, 12 masih jauh, 13 masih jauh, 14 juga masih, 15 juga belum, 16 juga belum, 18. Nah, 18 kan kawan? Ya. Belum ya, karena kasih kalah dengan 19. Nah, berarti kawan-kawan harus selisihnya 39 poin dengan yang juara dengan Mang Aki ya. Kalau ini 10 juga misalkan ya. Nah, kalau 18 bisa mana? Masih masuk gak? Aduh, masuk bisa ya. 17 masih, kalau 16 enggak ya. Jadi kawan-kawan harus selisih 7 poin dengan juara 1 dan juara 2 juga kalau aman. Dengan juara 1 ini harus 7 poin. Kalau kawan-kawan mau selisihnya 7 poin, maka itu aman. Jadi Mang Aku nanti bisa jadi juara di SKB. Itu kawan-kawan ya. Nah, cara menghitungnya gitu. Cara menghitungnya gimana? Tadi ya, kalau untuk SKD nilai yang diambil kan ini. Caranya adalah nilai yang didapat ini 400 dibagi nilai keseluruhan 500 kalikan 40%, hasilnya 32. Begitu juga dengan ini. Nilai yang didapat 10 ini, kemudian nilai total kan 100 dibagi ini kalikan 60%, hasilnya ini. Lalu dijumlahin nilai akhir dengan nilai yang diambil ya ini. Nah, si kuning dengan si kuning kita jumlahin gitu. Kita kasih tanda kuning dulu. Nah, gitu. Si kuning dengan si kuning dijumlahin.
Sorry. Si kuning ini kan, si kuning yang di hasilnya nanti adalah yang lampu hijau. Ini lampu hijau aja. Nah, artinya dia lolos gitu kan, dia lampu hijau 38 kawan-kawan. Misalkan kalau ini 50 berarti 50, maka dia harus 57 kawan-kawan untuk jadi juara itu. Tuh 62,2, beda 0,2. Itu ya. Tipis sekali. Nah, jadi kalau aku ingin jadi juara dia harus 7 poin. Selisihnya dengan yang juara pertama. Juara kedua juga sama. 7 poin. Nah, biar aman nanti gitu. Kalau untuk juara kedua, kalau ingin lolos berarti dia harus 2 poin tadi, 52 aja misalkan. Tuh dia sudah 20 kuat, namun 51. Enggak, masih kejar 62 aja. 52, 2 poin aja. Dia udah lolos, maka jadi juara pertamanya. Gitu. Kalau Maki itu harus 7 poin dengan juara persatu dengan juara kedua. Kalau 59 coba ini baru bisa. Kesusul kan. Kekejar gitu maksudnya. Ini juga tuh 1 poin bisa. Gitu. Jadi pokoknya kawan-kawan harus bisa selisih. Kalau untuk juara 3 harus selisih 7 poin lah biar aman ya. 6 sampai 7 poin. Kalau untuk juara kedua itu 2 poin aja cukup dengan juara ke-1 dan juara ke 3 di bawah kita gitu, maka kita juara gitu kawan-kawan. Tanpa menunggu pengumuman kita sudah memprediksi bahwa insya Allah kita akan masuk jadi PNS tahun ini gitu kawan-kawan ya. Cara menghitungnya, jadi cara menghitungnya maka ulangi, nilai yang didapat dibagi nilai keseluruhan kalikan 40% untuk SKD. Kemudian untuk SKB itu nilai yang didapat dibagi nilai keseluruhan sempurna yaitu 100 kalikan 60%. Lalu jumlahkan nilai yang diambil di SKD dengan nilai yang diambil di SKB, nanti dapat ini. Nah, maka kita insya Allah memprediksi. Jadi diusahakan nanti setelah kita mengikuti tes SKB, kita harus cari tahu posisi atau nilai yang didapat oleh kawan-kawan kita, oleh saingan kita gitu. Kalau aku jadi harus tahu masing-masingnya. Jadi kita bisa memprediksi kita lulus atau tidaknya tanpa menunggu pengumumannya gitu kawan-kawan. Walaupun nanti resminya tetap kita harus menunggu hasil BKN, namun kita bisa memprediksi, oh kita masuk nih jadi PNS tahun ini. Nah, berarti kita harus mempersiapkan diri segala macamnya ya. Tinggal termasuk fisik dan kesehatannya juga harus dijaga kawan-kawan ya. Gitu kawan-kawan ya, pokoknya itu caranya. Nanti tinggal kawan-kawan setelah mengikuti tes, kawan-kawan kan tahu tuh namanya dari sekarang. Misalkan nanti setelah tanggal 22 sampai 23 itu kan diumumkan tuh hasil SKD secara serentak, nanti akan dapat nilai 3 orang ini. Akunya itu akan tahu. Nah, diingat sama kita. Jadi setelah kita mengikuti SKB, kita cek nilai mereka ini di antara teman saingan di antara kita itu, apakah dia di bawah kita atau di atas. Kalau di atas kita ya berarti kalah gitu kawan-kawan. Kalau dia bawah kita, alhamdulillah tinggal dihitung ini. Maka insya Allah kemungkinan nanti kawan-kawan masuk atau tidaknya kawan-kawan akan tahu lebih cepat gitu kan. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini oleh Maki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, dan untuk kawan-kawan yang kemarin dinyatakan belum berkesempatan untuk mengikuti SKB, jangan berkecil hati kan, insya Allah CPNS formasi 2020 akan kembali digelar ya. Tinggal kawan-kawan memperbanyak latihan dan juga memperbanyak doa, karena apalah artinya kita tanpa adanya perjuangan dan doa gitu kawan-kawan ya. Oke, because alhamdulillah together, alhamdulillah. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.